Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Sidik dari kelas 04 Sake 007. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan membahas mengenai hacker dan kejahatan komputer sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pengertian hacker. Hacker merupakan individu yang memiliki kemampuan teknis untuk mengakses dan mengubah sistem komputer atau jaringan tanpa izin. Mereka dapat memiliki berbagai motivasi untuk melakukan aksi peretasan seperti mencari keuntungan finansial, ketenaran, balas dendam, dan ideologi. Kemudian hacker juga memiliki kemampuan yang khusus untuk menerobos suatu sistem keamanan komputer atau jaringan komputer dengan skill programan yang memadai. Dalam beberapa kasus, hacker dapat melakukan aksi peretasan untuk mencuri informasi pribadi, menguras rekening bank, atau menjual data yang mereka retas dan mereka dapatkan untuk dijual di situs dark web. Mereka juga dapat melakukan serangan untuk mengganggu sistem yang mereka anggap melanggar nilai-nilai serta tujuan mereka. Dalam era digital saat ini yang makin maju, tentunya keberadaan seorang hacker ini menjadi sebuah fenomena yang harus dipahami dan diantisipasi oleh berbagai kalangan masyarakat serta organisasi maupun perusahaan. Pada saat ini sangat banyak yang mengartikan bahwa hacker itu negatif. Kenapa? Karena ia menerobos sistem komputer guna mengumpulkan informasi atau cara menghapus berkas dan mengacaukan sistem komputer. Namun pada dasarnya orang yang melakukan hal tersebut itu bukan hacker melainkan cracker. Adapun juga beberapa perusahaan atau organisasi yang menggunakan jasa hacker untuk tujuan tertentu seperti memperbaiki keamanan sistem mereka, menguji tingkat keamanan cyber, atau membantu organisasi maupun perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan akan serangan hacker itu tersebut. Perkenalkan, nama saya Nanda Elisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hacker. Hacker dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. White hat hacker. White hat hacker ialah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Kedua, black hat hacker. Black hat hacker ialah jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan seperti cara menghapus berkas, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan. Ketiga, grey hat hacker. Grey hat hacker ialah seseorang yang menganut standar etika ganda dalam melaksanakan hackingnya. Sekali waktu, hacker ini mungkin menjunjung tinggi etika hacker, namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. 4. Script kiddie hacker. Script kiddie hacker ialah seseorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seseorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. 5. Hacktivist hacker. Hacktivist hacker ialah jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Perkenalkan, saya Bunga Asmaul Husna. Kejahatan komputer. Apa sih itu kejahatan komputer? Kejahatan komputer adalah bentuk penyalahgunaan alat komputer untuk melakukan segala bentuk kejahatan ilegal. Nah, objek ini bisa ke hardware, software, jaringan, komunikasi, hingga ke data pribadi. Nah, jenis-jenis kejahatan komputer yang pertama ada pencurian data atau phishing, yaitu upaya untuk mencuri informasi dan data diri melalui email, nomor telepon, pesan teks, atau link palsu yang mengaku sebagai instansi pemerintah atau pihak terpercaya. Yang kedua ada spoofing, yaitu upaya kejahatan dengan cara menyamar sebagai pihak-pihak berwajib seperti bank atau pemerintah yang bertujuan untuk mencuri data-data pribadi. Yang ketiga ada coding, yaitu bertransaksi ilegal, yaitu jenis kejahatan siber yang menyerang data-data pribadi terkait kartu kredit. Nah, kemudian pelaku memanfaatkan data ini untuk melakukan transaksi atau pencairan saldo limit kartu ke rekening milik mereka.
Yang keempat ada cracking, yaitu membajak sistem komputer, yaitu kejahatan yang meretas sistem komputer melalui sistem keamanan software atau komputer itu sendiri. Yang kelima ada cyberbullying, yaitu perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Dan yang keenam ada penipuan OTP. Kejahatan ini dijalankan dengan cara mengirimkan pesan palsu berupa permintaan OTP untuk verifikasi aplikasi atau website. Perkenalkan, nama saya Arfana Sabrina. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai salah satu kasus kejahatan komputer yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus peretasan website BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Pada bulan Mei 2021, sebuah situs web Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yaitu bpjskesehatan.co.id, diduga telah diretas. Akibat peretasan ini, data pribadi sebanyak 279 juta penduduk Indonesia telah bocor dan dijual di sebuah forum online bernama Raid Forums oleh seseorang dengan nama samaran Coach. Data yang bocor berisi informasi sensitif seperti nomor induk kependudukan atau INEK, nomor ponsel, alamat email, hingga gaji dari penduduk Indonesia tersebut. Data ini dijual seharga 0,15 Bitcoin atau setara dengan 84,4 juta rupiah. Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran data yang lebih luas, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo kemudian mengajukan pemblokiran akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut dan memblokir Raid Forums. Dalam penyelidikan diketahui bahwa para hacker berhasil menyusup ke dalam sistem BPJS Kesehatan melalui celah keamanan pada sebuah aplikasi yang terhubung dengan website tersebut. Motif utama pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara melanggar hukum dan mengeksploitasi kerentanan keamanan sistem BPJS Kesehatan. Setelah melalui beberapa proses, pihak BPJS Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo berhasil melakukan upaya pemulihan seperti menambal celah keamanan, meningkatkan sistem keamanan, dan mencegah penyebaran data yang bocor lebih lanjut. BPJS Kesehatan juga mengumumkan akan meningkatkan sistem keamanan cyber mereka agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Perkenalkan, nama saya Saina. Di video ini saya akan menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari serangan hacker atau kejahatan komputer. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan perangkat lunak antivirus yang terbaru dan terpercaya. Yang kedua, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak dan diakses oleh orang lain. Dan yang ketiga, selalu menggunakan jaringan yang aman dan terpercaya, terutama saat mengakses informasi yang sensitif atau saat melakukan transaksi online. Yang keempat, kita harus sering-sering memperbarui sistem operasi dan aplikasi untuk memperbaiki kerentanan dan keamanan. Dan yang terakhir yaitu lakukan pencadangan data secara teratur untuk melindungi dari serangan ransomware atau kehilangan data.